Ya, tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2022. Dan jika dihitung-hitung mungkin sudah ada puluhan manhwa baru yang rilis pada tahun ini. Dan inilah dia 7 manhwa terbaik yang rilis pada tahun 2022. Tentu saja ini tidak bersifat mutlak karena ini menurut penilaian Mimin pribadi. Jadi bisa boleh sama ataupun tidak dengan pendapat para reader sekalian. Oke, langsung saja. Yang pertama ada Dance of Sword in the Night atau terkadang disebut Sword Fanatic Wonders. Sudah memiliki sekitar 30-an chapter. Ini adalah manhwa yang digarap oleh Naver Comic. Menceritakan tentang pemuda culun yang diculik oleh ahli bela diri. Dan siapa yang menyangka jika pemuda yang awalnya culun dan juga lugu menjadi sosok yang mematikan. Lanjut, ada manhwa The World After the Fall. Masih merupakan manhwa yang digarap oleh Naver Comic. Sudah memiliki 40-an chapter. Menceritakan tentang pemuda yang terjebak di dalam tower. Pemuda tersebut awalnya sangat lemah, tapi karena keadaan, ia pun berusaha keras untuk menjadi yang terkuat. Dan dari segi cerita oke, dan dari segi art juga oke banget. Tentunya sangat rekomendasi. Next ada manhwa Novel Extras. Sudah memiliki 40 chapter. Manhwa ini berada di bawah naungan Kakao. Sebetulnya manhwa ini sudah rilis beberapa tahun yang lalu, akan tetapi karena artnya sangat mengecewakan para pembaca, entah itu publisher ataupun author pun memutuskan untuk mengubah artisnya. Dan alhasil manhwa ini jadi sangat banyak sekali peminatnya. Menceritakan tentang seorang autor dari novel yang terjebak di dalam novel yang ia buat. Akan tetapi ia bukanlah merupakan karakter utama, hanya karakter tambahan saja. Tapi walau demikian, ia harus terlibat dengan alur cerita yang agak berubah saat ia tersesat di dalam novel tersebut. Pokoknya menurut Mimin ceritanya sangat menarik. Selanjutnya ada manhwa Sword Master Yongsan. Masih manhwa yang digarap oleh Kakao. Sudah memiliki 40-an chapter. Manhwa ini menceritakan tentang MC yang harus kembali ke masa mudanya untuk mengubah masa depannya yang suram. Berbeda dengan beberapa manhwa sebelumnya, manhwa ini memiliki tema Back to the Past atau kembali ke masa lalu. Tapi overall cerita dan juga artnya sangat bagus. So, sangat disayangkan jika para readers belum membaca manhwanya. Lanjut, ada manhwa Existence. Walaupun masih memiliki 19 chapter, menurut Mimin manhwa ini beda banget. Walaupun bukan bergenre full action, tapi ceritanya sangat-sangat menarik. Bahkan ada suatu kala para readersnya sampai terbawa suasana saat membaca manhwanya. Jadi manhwa ini menceritakan tentang seorang MC yang hidup selama puluhan ribu tahun. Akan tetapi kehidupannya selalu berpindah dari tubuh satu ke tubuh lainnya. Ia pernah bereinkarnasi dari satu makhluk ke berbagai macam makhluk lainnya. Hingga pada akhirnya di reinkarnasi terakhirnya ia pun terlahir sebagai manusia. Sosok yang paling ia benci. Karena di kehidupannya yang lalu selalu saja kehidupannya berakhir di tangan manusia. Oh ya, manhwa ini juga merupakan manhwa di bawah naungan Kakao. Lanjut, ada manhwa Player Who Return After 10,000 Years. Masih manhwa di bawah naungan Kakao. Sudah memiliki 30-an chapter.
manhwa ini menceritakan tentang seorang pemuda yang terjebak di dalam neraka. Tapi siapa sangka setelah 10.000 tahun ia terjebak di dalam neraka, ia menjadi sosok paling ditakuti di mana monster-monster di neraka menyebutnya sebagai Raja Iblis. Ceritanya oke, artnya juga keren. Dan karena Mimin sudah baca novelnya sampai lumayan jauh, Mimin pun menyimpulkan jika manhwanya akan sangat menarik. Dan yang terakhir ada manhwa Damn Reincarnation. Sudah memiliki 40-an chapter. Dan lagi-lagi manhwa ini berada di bawah naungan Kakao. Nah, kalau para readers masih ingat, jadi dari 7 manhwa yang Mimin sebutkan, 5 diantaranya merupakan besutan Kakao. Dan 2 sisanya merupakan besutan Naver Komik. Kembali ke Damn Reincarnation. Dari namanya saja sudah jelas jika manhwa ini menceritakan tentang reinkarnasi dari MC. Ceritanya sangat menarik karena si MC bereinkarnasi menjadi keturunan temannya sendiri. Pokoknya ceritanya oke lah. Dan yang paling penting adalah artnya sangat luar biasa mantap. Mungkin dibandingkan beberapa manhwa sebelumnya, Damn Reincarnation memiliki art terbaik. Dan itulah 7 manhwa terbaik versi Komenindong yang rilis pada tahun 2022. Nah, gimana menurut para readers sekalian? Setuju atau tidak? Jika ada manhwa lain yang menurut kalian lebih pantas, bisa coret-coret di kolom komentar. Itu saja dulu, ketemu lagi di next video. Bye-bye.